Datanglah seorang pelaku perbuatan maksiat, hobinya buat dosa saja sama dia. Lalu kemudian bertanya orang ini kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Tuan Ibrahim bin Adham, ya, bolehkah aku melakukan perbuatan maksiat?" Kata Ibrahim bin Adham, "Boleh." "Loh, kok boleh?" "Bisyurut." Boleh bersyarat. Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya Ibrahim? "An takhtabi fi makanin la yarakallahu fihi." Kau cari tempat yang kira-kira Allah tidak melihat. Beratlah kalau begitu. Di mana tempat yang Allah tak menengok kita? Orang banyak malu kepada manusia. Malu ketahuan ngupil. Ngupil bukan dosa. Apa ngupil itu Pak Ustaz? Jongkel tai hidung. Tunjukkan saya kitab fikih yang mengatakan ngupil haram. Belum ada lagi. Tapi malu lebih tinggi. Bayangkan kalau ada orang ngorek hidung diliput oleh 10 TV swasta, ditonton di seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada yang mengirimkan ke WA, "Ustaz tadi ngupil ya. Kok kalian tahu? Ini siaran live-nya Pak Ustaz." Malu. Malu kepada manusia. Bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau ada orang takut buat dosa, kenapa? "Saya takut karena masuk neraka." Tak salah, hebat. Takut masuk buat dosa, kenapa? Karena takut nanti amal dihilang. Kalau saya aniaya orang, nanti dosa bertumbuh bertambah, nanti perbuatan ini akan menghilangkan perbuatan baik saya. Tak salah. Tapi ada yang lebih hebat. Apa dia? Merasa dimanapun dia diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah. Sekali dilawan, jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga. Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga. Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberikan hidayah, jalan petunjuk oleh Allah. Dua jalan. Jalan hidayah kanan, jalan fasik kiri. Pilihlah. Berada di simpang jalan. Cari tempat yang kira-kira engkau tak dilihat Allah. Oh, kalau begitu aku tak bisa. Okeylah kalau begitu syarat yang kedua. Apa dia? Idza aradta an ta'siyallaha. Kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat, ya, lakukanlah dia di mana? La ta'sillaha fi ardih. La ta'sillaha fawqa ardih. Jangan kau lakukan perbuatan maksiat di atas bumi Allah. Mana bumi yang bukan bumi milik Allah? Kata Ibrahim bin Adham, kalau kau melakukan perbuatan maksiat, silakan laku perbuatan maksiat, tapi jangan di atas bumi Allah. Di mana? Tak ada bumi ini yang bukan milik Allah. Buatlah dosa kira-kira di tempat itu bukan milik Allah. Ini rumah saya nih, yang bangunkan saya. Security-nya ada di luar. Siapa mau nengok saya? Dibaca habis subuh sekali, dibaca setelah solat asar tenggelam matahari. Petang, pagi, maksurat. Di antara ayat maksurat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di bumi, apa yang di langit punya Allah, bukan punya engkau. Dianjurkan habis solat baca ayat kursi. Apa isi ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard
yang kita pijak di bumi Allah. Kalau mau buat dosa, jangan di atas muka bumi Allah, carilah tempat yang lain. Kalau orang merasa di atas muka bumi Allah, dia tak sombong. Itu tanah saya tuh. Tahu ente menengok kebun sawit, kebun karet, gotah itu punya saya tuh. Itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipinjamkan ke saya sebentar. Kalau sadar bahwa barang itu pinjaman, kalau hilang tak sedih. Banyak orang ketika barang itu ada, dia yakin itu pinjaman Allah. Itu mobil bapak ya, nah, tapi tadi naik itu pinjaman Allah. Tapi ketika hilang, rampoknya minta ampun. Kalau memang betul itu punya Allah, maka ketika dia hilang, maka tidak sedih. Kenapa? Karena dia adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih bapak istri ini meninggal, pinjaman. Tapi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimanapun kau memijak tanah, itu adalah tanah milik Allah. Kalau kau membuat maksiat, kata Ibrahim bin Adham, carilah tanah yang itu bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, idza aradta an ta'sillaha, kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat, ya, maka lakukanlah perbuatan maksiat ketika engkau tidak lagi memakan min rizqillah, kau tidak lagi memakan dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Tidak akan bernafas dengan pagu-pagu rezeki Allah yang ditarik dan dihembuskan dari rezeki milik Allah. Sampai kapanpun semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya dalam hatinya ada tercetus agak sedikit, ini punya saya, makanya dia berani pakai itu dan jalan Allah Subhanahu. Ini punya saya nih Pak Ustaz, maka terserah saya apa ini mau saya buat untuk apa. Nah, itu yang terdapat dari mana? Dari uang kerja. Kerja itu bisa, kenapa? Karena ada kudrat, ada kemampuan. Kemampuan ente di bidang apa? IT, pakar komputer, Eskom, sarjana komputer. Kenapa bisa bekerja? Kenapa kelingking ini bisa bergerak? Berapa banyak orang sekarang tak bisa menggerakkan kelingking? Hanya menggerakkan kelingking pun tak bisa. Sebaliknya pula ada yang bergerak-gerak tak bisa berhenti. Sudah kehilangan kontrol. Sedikit saja urat saraf itu digeserkan Allah Ta'ala. Mana kuasa kita? Makanya kita tadi selesai sholat tak takabur. Kita tidak merasa ini punya kita, tapi ini punya Allah. Maka kita katakan selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tidak ada daya kecuali karena Allah, tidak ada upaya kecuali karena Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu biji sawi pun kecuali karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang melawan bapaknya, kenapa kamu lawan? Saya tidak pernah ambil dari duit kamu, kata dia. Ada yang lebih parah, makannya dari bapaknya, minumnya dari bapaknya, rumahnya dibuatkan bapaknya, kendaraannya diberi, subsidi hidupnya, nikahnya pun tetap juga melawan. Itu konotasi sederhana kepada orang tua. Ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detak jantungnya dari Allah, darahnya menetes dicuci buah pinggang dari Allah, paru-paru menghembuskan nafas dari Allah, kedipan matanya pun dari Allah, membuat maksiat dosa kepada Allah, tak sadar diri, tak tahu diuntung. Inilah sifat manusia. Kalau Allah mau cabut nikmat itu sebentar saja, merenung kita sejenak dengan ucapan Ibrahim bin Adham, kalau mau engkau melakukan perbuatan maksiat, fala ta'kul min rizqillah, jangan makan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, idza asaitallaha, kalau kau sudah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, faja'at al-malaikah, lalu kemudian datang malaikat, tasuquka ilan nar,
malaikat menggiring, menarik engkau ke dalam neraka, fala tazhab ma'ah, jangan engkau ikut dengan malaikat. Sudah berbuat dosa, nanti digiring masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, orang yang berbuat dosa itu akan digiring, ditarik ke dalam neraka. Kalau memang engkau mau buat dosa, kata Ibrahim bin Adham, fala tazhab, maka jangan ikut waktu nanti ditarik oleh malaikat. Kalau sanggup engkau bertahan tak ikut, buatlah dosa. Disangkanya malaikat itu kecil macam security, sedangkan ditangkap security saja agak 2-3 ditarik tak sanggup puasa. Konon lagi malaikat mau menarik. Sebesar apa malaikat itu Pak Ustaz? Buka Quran. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Dari satu sayap ke sayap yang satu, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Makanya Nabi tidak pernah menengok Jibril dalam bentuk utuh di dunia. Kapan baru nampaknya Jibril itu dalam bentuk sempurna? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, waktu Isra Mi'raj di sidratil muntaha. Kenapa waktu di dunia tak nampak bentuk utuh? Andai malaikat itu dalam bentuk fisik semen, bertulang, berdaging, berkulit, tak muat dunia ini hanya untuk Jibril alaihissalam. Maka dilihatnya dalam bentuk, Allah menunjukkan dalam bentuk cahaya, karena cahaya tidak mengambil tempat. Cahaya, cahaya, cahaya. Sebesar apapun cahaya di ruangan ini tidak mengambil tempat, karena cahaya bukan fisik. Malaikat seandainya turun dalam bentuk fisik, tak muat dunia ini. Kalau engkau melakukan perbuatan dosa, datang nanti malaikat, la tazhab, jangan kau pergi bersama mereka. Sanggup tak? Kata si pelaku maksiat tadi, aku tak sanggup. Berat-berat betul syarat ente ini, wahai Tuan Ibrahim bin Adham. Syarat yang kelima, syarat yang kelima kata dia, nanti ketika engkau melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dicatat oleh malaikat, ra'aita sahifata zunubika, ra'aita, kau lihat dengan matamu, sahifata, lembaran-lembaran, zunubika, dosa-dosamu, fangkir ala ma fa'alta, maka fangkir, ingkarilah semua yang sudah kau lakukan dulu. Tengok dosa. Terus ini perbuatan dosamu, iya, ingkarilah. Katakan kepada malaikat, hai malaikat, kalian salah tulis nih. Sanggup ente melakukan itu? Kalau sanggup, lakukanlah perbuatan dosa. Maka nanti sampai masanya ditunjukkan buku catatan itu. Apa kata Allah? Iqra, baca. Selama ini disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sekarang enggak, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Sampai-sampai orang yang menengok buku catatan itu, apa kata dia? Mali hadzal kitab, mengapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Tak ada yang luput dari catatan. Maka orang kalau mau berbuat dosa, agak-agak kira-kira sanggup tak kita mengingkari malaikat? Jangankan mau mengingkari malaikat, mengingkari pegawai Telkomsel aja kita tak sanggup. Meledak rekening HP, rekening telepon, komplain. Ini gimana nih? Jangan-jangan salah mesin kalian nih. Sebentar ya Bu, jangan ngamuk-ngamuk dulu Bu. Ini nanti Pak, jangan marah-marah dulu Pak. Tenang. Kita lihat aja print outnya nanti. Sebentar ya, di print out kan. Rupanya memang betul. Banyak ngobrol tak terasa. Jam sekian nelpon ke Amsterdam, jam sekian nelpon ke ini, jam sekian ini. Betul Bapak yang ngomong.
iya kok gak ingat saya ya. Kita tak ingat perbuatan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tak ingat, tapi ada yang mengingat, ada yang mencatat. Katibin, kataba, menulis. Katibin, menulis. Nanti sampai masanya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya kami hitung, semuanya kami catat dalam buku induk yang nyata. Besar sekali Pak Ustaz catatan itu nanti ya. Berapa eksemplar? Wallahu a'lam bishawab. Dulu orang sulit untuk membayangkan sebesar apa buku catatan manusia. Sekarang mudah saja. Buku PDF bisa disimpan dalam flash disk, dalam eksternal 1 tera. Dulu 1 komputer 4 giga kecil. Sekarang 1 eksternal flash disk bisa sampai hard disk eksternal bisa 1 tera, 1000 giga bisa. Kenapa mustahil bagi Allah untuk menyimpan buku catatan kita? Dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus menjerumuskan orang. Orang tak pernah masuk ke dalam sumur tua karena nampaknya besar, tapi orang banyak jatuh terpeleset karena kerikil kecil dan karena kulit pisang, karena dianggap itu tidak berbahaya. Justru yang kecil itulah yang menjerumuskan kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala.